saja kalau diambil. Aku sampul saya belum ambil racun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Santai @Barakape. Biasanya di podcastnya Barakape, di studionya Barakape. Tapi ini urgent. Ini video nggak akan ada kita yang kita edit sedikit pun. Ini pure ada di tokonya Pak Omo, toko Ananda 3, SRC Ananda 3. Bener Pak Omo? Kita lagi ngomongin buat besok ini. Besok ada apa aja ya, nanti besok di share videonya juga. Cuman Pak Omo, berapa persen persiapan yang sekarang sudah terjadi? Ya, alhamdulillah ya, untuk persiapan besok mungkin hampir 90% kita udah fix. 90%. Ya. 90% itu udah di kategori bagus Pak. Ya memang apa yang kita harapkan memang begitu, karena tujuan kita untuk membuka teman-teman khususnya ketua paguyuban itu kan memang kita perlu persiapan yang jelas ya, baik persiapan tempat, persiapan apa aja nanti yang akan kita sampaikan, itu juga harus kita pikirkan, karena ini demi kemajuan tokoh-tokoh SLC. Kenapa kita kumpulkan ketua paguyuban? Tujuannya supaya kita ya apa yang kita sampaikan nanti bisa sampai gitu, bisa benar-benar dijalankan oleh masing-masing ketua paguyuban ini. Yap. Ada beberapa misi yang memang sengaja kita undang secara offline. Kenapa kita milihnya offline? Padahal pihak Sampurna meminta kita itu untuk pertemuan secara online. Cuman kenapa saya sampaikan di sini? Ini pikiran pribadi saya aja. Di saat kita pertemuan online, itu ada beberapa yang terkendala. Mulai ke sekarang, dulu kita disuruh download itu yang namanya Zoom. Tapi di saat kita udah download Zoom, ternyata berbahaya sekali aplikasi Zoom. Iya. Banyak yang ngeretas lah itu dan lain sebagainya. Banyak pribadi yang data pribadi yang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Intinya disadap lah itu dan lain sebagainya. Sekarang kita kembali lagi disuruh download yang namanya MS Team. Kegunaannya untuk apa? Ya untuk ngobrol, pertemuan virtual, menyampaikan program, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Cuman kendalanya di saat kita download MS Team, downloadnya mudah. Tapi cara daftarnya, cara verifikasi datanya itu sulit. Sulit karena kita bicaranya bukan sama anak milenial. Para tokoh SRC yang punya tokoh SRC itu kebanyakan orang-orang tua. Benar Pak ya? Betul. Nah itu sangat sulit diterapkan. Makanya kita untuk pertama ini setelah new normal, setelah COVID-19 ini ada yang namanya new normal, kita adakan pertemuan secara offline. Tujuannya ya yaitu untuk memberikan edukasi mulai dari download MS Team itu kayak gimana, cara verifikasi datanya, pendaftarannya kayak gimana. Satu itu. Keduanya, ada beberapa memang yang sebelum COVID terjadi ini kita ketinggalan. Maksud saya ketinggalan ini ya, di saat kita dari awal itu hanya 30 paguyuban diubah menjadi 160 ketua paguyuban. Banyak para ketua-ketua paguyuban se-Jakarta Timur yang kita nggak kenal. Bener kan Pak? Betul. Banyak banget yang kita nggak kenal. Nah, makanya kita ngadain pertemuan offline. Ya itu tujuannya kita bersilaturahmi, bertemu teman-teman SRC khususnya para ketua paguyuban. Di saat kita pertemuan pun nggak hanya pertemuan makan ini itu dan lain sebagainya, nggak. Banyak informasi yang bisa kita sampaikan. Mulai penambahan omset itu kita bisa berikan
fasilitas yang namanya mesin edisi, mulai dari BCA, KJP, BNI, BRI maupun Bank DKI. Kita ada teman-teman yang bisa menghadirkan orang-orang tersebut untuk memang membantu teman-teman yang ingin mempunyai mesin edisi gitu untuk penambahan omset. Salah satunya memang yang terbesar melalui mesin edisi KJP gitu kan Pak. Iya. Karena dari situ kita bisa meningkatkan omset. Dan Ya. salah satunya. Kenapa sih kita mengadakan pertemuan di antara ketua paguyuban? Karena di sini banyak sekali yang kita dapatkan nanti dalam pertemuan itu. Contohnya saya sebagai pengurus, selama ini kita tidak tahu satu persatu ketua paguyuban sejak Jakarta Ya, Timur. benar itu. Nah itu akan menjadi kendala khususnya buat kita pengurus untuk berkomunikasi. Salah satu contoh kejadian kebakaran yang telah terjadi pada bulan Mei. Nah itu ada 3 toko SLC yang situ mendapat musibah kebakaran. Nah di situ kita sangat sulit mencari alamat ketua paguyubannya siapa, salesnya siapa, dan supervisornya siapa. Nah, itu kita ada kendala di situ. Nah di sini kita mengumpulkan ketua paguyuban tujuannya untuk memudahkan kita pada saat nanti kalau ada, ya kita sih berharap tidak akan terjadi musibah Ya. yang menimpa dari saudara-saudara kita khususnya TPSN. Tapi yang namanya musibah kita nggak tahu, ya itu datangnya dari Allah. Nah tapi kalau dengan adanya kita pertemuan ini, kita akan membahas siapa sih ketuanya, kemudian anggota-anggotanya itu siapa. Saya akan minta nanti salesnya siapa, supervisornya siapa. Kenapa itu saya minta? Karena pada saat nanti kita, ya baik itu informasi dari pihak Sampurna itu sendiri, atau mungkin ada musibah, entah itu musibah kebakaran, atau dari saudara-saudara DSN kita yang sakit, jadi kita mudah untuk mencari informasi, karena kita tinggal lihat ketua paguyubannya siapa, salesnya itu siapa, supervisor siapa. Nah itu akan memudahkan kita sebetulnya. Itulah tujuan saya, kenapa saya kumpulkan ketua paguyuban se-Jakarta Timur, karena memang itu sangat penting kalau menurut saya pribadi. Betul. Setelah itu pun kita ada program yang namanya memberi edukasi yang lebih untuk para ketua paguyuban agar hashtag maju bersamanya bisa dijalankan untuk para masing-masing ketua paguyuban. Ya. Mulai dari cara dapetin barang murah. Itu sebenarnya kalau boleh jujur itu rahasia kita pribadi gitu ya Pak. Itu kalau kita pun datang ke seminar-seminar besar untuk mendapatkan informasi tersebut itu susah dan ada harganya loh. Betul. Disitulah keuntungan kita bersatu dalam satu paguyuban yang namanya SLC. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapat. Ya baik itu bimbingan dari Sempurna, kemudian dari teman-teman ketua paguyuban yang mempunyai cara gimana mencari barang murah. Sebetulnya itu kan sangat sangat menguntungkan untuk anggotanya nanti gitu. Benar. Sebetulnya barang murah itu ada di sekitar kita. Iya. Sekitar toko-toko teman-teman kita, khususnya toko SSC di mana berada itu memang sudah ada. Ya, kita tunjukkan saja. Contohnya barang-barang itu adanya di Alfamart, Indomaret. Mereka selalu mengadakan promo yang setiap harinya itu JSM namanya. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, mereka bisa promo. Kenapa kita tidak? Sekarang mereka bisa promo. Kita beli harga promo itu di Alfamart ada di Indomaret. Nah, harga promo mereka misalkan 10.000, kita bisa jual lebih atau lebih murah dari yang mereka jual. Tapi kita dapat untung. Nah, itulah yang akan kita kasih nanti ke teman-teman, khususnya ke para ketua paguyuban, supaya ini bisa dikembangkan ke anggota-anggotanya. Ya, yang tadi bilang Pak Mas Bara bilang hashtagnya kita kan maju bersama. Nah, tujuan itu bisa tercapai gitu. Jangan hanya berkata-kata. Saya berharap bukan kayak gitu. Ya, betul. Karena harusnya kita mendapatkan hal ini itu bimbingannya dari Sampurna. Cuman Sampurnanya ini kan lagi WFH, work from home, kerja di rumah. Jadi nggak ketemu jalurnya. Makanya kita sebagai pengurus inisiatif sendiri mengumpulkan para teman-teman yang tujuannya memang baik, memberikan edukasi lebih
mengajak teman-teman untuk hashtag maju bersamanya kena bisa dirasakan sama semua teman-teman SRC, anggota-anggota SRC gitu. Ya. Kalau kita mau undang semua 2.300 toko nggak akan mungkin. Makanya yang kita undang itu para ketua paguyubannya aja. Yang kita berikan ilmu lebih para ketua paguyubannya aja, biar para ketua paguyubannya sendiri nanti yang akan menyampaikan pesan-pesan itu kepada para anggotanya gitu. Ya jelas gini, kenapa saya sebagai pengurus tetap kekeh mengadakan pertemuan ini. Bukan kita menyalahi aturan, mungkin dari pihak Sampurna punya aturan bahwa pada saat sekarang memang kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan pertemuan skala besar. Tapi kalau tidak kita adakan dengan cara melalui mungkin video call atau melalui WA atau memakai Zoom, serasa itu tidak tidak mengenai sasaran. Karena pada saat kita video call aja misalnya sampai ada 10 orang, mungkin terlebih dari 10 orang itu kan bisa. Ya. Tapi serasa itu penyampaian itu tidak akan bisa mereka resap karena terganggu ya, mungkin pada saat dia bicara sama kita ada yang belanja. Yap, jaringannya Itu akan terputus. menjadi ganggu. Jaringannya bisa juga nggak bagus, itu pun juga akan terganggu. Jadi tidak ada konsentrasi. Jadi apa yang mereka dapat itu cuma separuh-separuh atau sepotong-sepotong. Akhirnya kan setelah kita selesai mengadakan pertemuan, serasa itu selesai semua, dalam hati selesai semua, Bang. Nggak ada yang nyangkut di otaknya, gitu. Percuma gitu, capek-capek kita bicara. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya kekeh mengadakan pertemuan ini ya, itu akan hasilnya akan lebih positif, lebih mengena gitu, karena kita bertemu langsung dengan teman-teman pelaku itu sendiri gitu. Nah, kenapa saya tetap mengadakan, berusaha walaupun dengan terbatasan ya izin, karena memang pada saat ini sedang tidak diperbolehkan, walaupun sudah dilonggarkan ya PSBB-nya, tapi kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Nanti kita siapkan sanitizer, cuci tangan, jarak antara kursi dan kursi juga akan kita atur. Dan saya pun sebagai pengurus tidak semerta-merta mau jalan sendiri, tapi saya udah izin kok sama RT, sama Bimaspol, supaya acara kita ini benar-benar berjalan dengan baik. Apa yang kita harapkan ke depan itu benar-benar berhasil untuk maju bersama itu. Ya. Oke, segitu pembicaraan kita. Akan kita bocorkan bahwasanya yang kita sampaikan besok itu mulai dari penataan toko, pembinaan para ketua paguyuban untuk para anggotanya, terus mendapatkan barang murah, penambahan omset, standarnya di SRC itu kayak gimana sih, harus ngapain sih, gimana sih, itu akan banyak yang kita kasih, yang kita berikan edukasi ke para teman-teman ketua paguyuban. Betul. Saya berharap sih buat teman-teman yang hadir nanti, apa yang nanti kita akan sampaikan, yang akan kita bicarakan, mudah-mudahan ini akan lebih menambah omset atau lebih berkembang usahanya ke depan, khususnya bagi para ketua paguyuban bisa membina, membimbing anggotanya masing-masing. Benar. Karena dengan penyampaian melalui ketua paguyuban, saya ini akan lebih mengena, ketimbang kita mengumpulkan berskala besar tapi malah lebih banyak ngobrolnya. Keseriusan itu saya rasa akan buyar karena terlalu banyak orang. Tapi kalau kita undang untuk ketua paguyuban, saya rasa ini akan lebih bagus, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti atau hasilnya nanti akan memuaskan buat teman-teman, khususnya ketua paguyuban dan anggotanya juga akan menikmati program kita ini. Betul, kita akan coba menyampaikan dengan bahasa kita para elit yang punya toko. Karena biasanya di saat kita seminar, pertemuan dan lain-lain itu menyampaikannya mereka pakai bahasa kantor dan lain sebagainya. Tapi kita akan kurang dimengerti. Kita akan coba sampaikan ini dengan bahasa kita sehari-hari di toko. Dan pengisi acaranya pun semuanya yang punya toko di SRC. Yang the best-nya tapi. Oke? Sampai ketemu lagi di besok video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.